Karena jabatan pindah akidahnya, rusak akidahnya. Dia kira jabatan duniawi ini lebih tinggi. Padahal jabatan dia sudah ulama. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Ya mungkin dia perlu diingatkan bahwa hidup kita ini mestinya karakter kita itu innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya kan? Itu aja komitmennya aja. Jadi itu yang saya khawatirkan, bahwa rusak akidah orang bukan karena pindah agama. Ya. Karena jabatan pindah akidahnya, rusak akidahnya. Gitu ya. Ya, bayangkan orang naik jabatan malah rusak dia. Ya? Dia katakanlah dia mimpin seorang pemimpin ulama, bagus. Ya. Ketika dikasih jabatan nggak bagus, ya lari dia. Dia kira jabatan duniawi ini lebih tinggi, padahal jabatan dia sudah ulama. Kalau saya misalnya, saya lah datang ke ulama, kalau yang saya datangi itu ulama, saya akan datang ke ulama itu mungkin assalamualaikum, cium tangan, minta nasihat. Jadi yang menasihati adalah ulama. Sekarang ulama ini saya tarik menjadi wakil saya. Apa saya perlu datang di cium tangan? Atau dia yang saya perintah? Betul? Mana posisinya lebih mulia? Ketika dia ulama, saya harus datang minta petunjuk, Pak, ini begini, bagaimana bagusnya. Ya, dinasehati saya. Tapi ketika dia mau menjadi wakil saya, apa saya yang datang atau dia yang saya panggil? Hah? Tak bisa membedakan lagi mana yang dimuliakan oleh Allah. Dia pikir jabatan itu bisa memuliakan dia. Enggak. Jadi jangan keburu senang kalau dikasih jabatan. Bisa menjatuhkan kita. Nah, inilah model-model. Di partai juga begitu. Partai-partai yang kita harapkan, kenapa? Karena dia berpikir jabatan. Bukan ideologinya yang diperjuangkan, tapi jabatannya yang mau direbut. Maka partai-partai kita hancur-hancur semua. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ada mah partai Islam nggak berani menegakkan Islam karena dia sudah tersandera, dosanya banyak kali. Ini kan penyakit betul sama kita. Oleh karena itu, barangkali ya dengan segala kekurangan kita, ya kita mulai mengingatkan, jangan bosan bersuara. Nah, kemudian terus kerjakan apa yang kita bisa. Ya kan? Prinsip-prinsip Islam masuk pegang. Politisi yang dihormati, intelektual yang dihormati, jabatan apapun yang dihormati adalah orang yang teguh pada prinsipnya. Muhammad Nasir, tokoh Masumi, pendiri Dewan Dakwah, sampai akhir hayatnya dihormati. Kenapa? Padahal ketika dia Perdana Menteri pertama, dialah tokoh yang menyatukan Indonesia ini menjadi NKRI dari RIS. Kemudian tidak sepakat dengan Bung Karno, kemudian dia lebih baik meninggalkan jabatan Perdana Menteri. Apa kemudian dia dihormati? Enggak, dunia malah menghormati dia. Dia diangkat menjadi kepala anggota Rabitah, dia menjadi ketua liga, hebat dia. Sampai ketika dia meninggalnya pun, mantan Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda kalau nggak salah, Buddha, itu berkirim fax ke Dewan Dakwah. Dia sampaikan, kematian Muhammad Nasir lebih dahsyat kami rasakan daripada jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Coba, kenapa? Karena ternyata dia adalah termasuk penasehat ekonomi Jepang bangkit dari keterpurukan setelah dibom.
Muhammad Natsir. Bayangkan tuh. Yang di Indonesia malah dibusuhi. Kehilangan kedudukan dia sebagai pemimpin umat. Enggak kehilangan. Di mana nilainya? Konsistensinya. Tetap dia pada pendirian sebagai seorang muslim. Buya Hamka memilih mundur dari majelis ulama ketimbang mengesahkan Natal bersama. Betul? Tapi kehilangan power nggak Buya Hamka? Tidak. Tidak. Pergilah kita ke negara jiran. Buku-buku Buya Hamka itu menjadi rujukan. Jadi jangan sampai kita kehilangan konsistensi istiqomah kita dalam Islam nih. Kalau kita terpikir bahwa jabatan itulah yang buat mulia, walah Pak, jabatan itu ada periodenya. Saya ingatkan, pimpinan-pimpinan partai pun ingat itu. Jangan sombong. Kenapa? Ada masa jabatannya. Ada masa jabatannya. Ketika kita menjadi pimpinan, iyalah semua orang datang tunduk sama kita. Pak, maaf sambil bungkuk-bungkuk dia, ya kan? Habis dari jabatan nggak ada, di sebelah apa pun negor dia. Banyak yang begitu, banyak. Jadi pemimpinan yang seperti itu ada batasnya. Paling lama 2-3 tahun, ya, 2-3 tahun. Tetapi kalau jadi pemimpin umat, nggak ada mantan pemimpin umat nggak ada. Maka jadilah kita bagian dari umat. Saya kira itu, ya. Baik, silakan.